Makalah. Pengertian makalah secara umum, makalah adalah karya tulis yang membahas tentang suatu topik tertentu yang tercangkup dalam ruang lingkup suatu masalah secara ilmiah. Dalam kalangan pendidikan, makalah juga dapat diartikan karya tulis pelajar atau mahasiswa sebagai laporan hasil pelaksanaan tugas sekolah atau perguruan tinggi. Makalah menurut para ahli, yang pertama Tanjung dan Ardian. Makalah adalah karya tulis yang memuat pemikiran tentang suatu masalah topik tertentu yang ditulis secara sistematis dan runtut dengan disertai analisis yang logis dan objektif. Yang kedua, Surahmat. Paper atau makalah adalah segala jenis tugas kuliah yang harus diselesaikan secara tertulis, baik sebagai hasil pembahasan buku maupun sebagai hasil karangan tentang suatu pokok permasalahan. Konsep makalah. Makalah dipakai untuk karya tulis laporan penelitian sederhana, dan dalam pembuatan makalah harus memiliki konsep atau karakteristik pengangkatan topik, pembahasan masalah dengan melibatkan suatu kajian pustaka atau literatur, dan atau merupakan laporan pelaksanaan kegiatan penelitian di lapangan. Makalah biasanya ditulis sebagai suatu saran pemecahan masalah secara ilmiah dan memerlukan studi kepustakaan dengan mencantumkan sumber referensi. Ciri-ciri makalah. Yang pertama, merupakan hasil laporan pelaksanaan kegiatan di lapangan tentang suatu permasalahan yang terjadi. Yang kedua, mendemonstrasikan pemahaman teori maupun kemampuan untuk menerapkan prosedur-prosedur yang ada kaitannya dengan permasalahan. Yang ketiga, untuk menunjukkan kemampuan tentang pemahaman teori maupun sumber-sumber yang digunakan untuk menyusun makalah. Yang terakhir, untuk mendemonstrasikan kemampuan dalam menyusun berbagai macam sumber informasi untuk menyelesaikan permasalahan. Jenis makalah. Yang pertama adalah makalah induktif. Makalah yang disusun atau ditulis berdasarkan data-data empiris yang sifatnya objektif, berdasarkan apa yang sudah didapatkan di lapangan dan tetap relevan dengan permasalahan yang dibahas. Dan yang kedua, makalah deduktif. Makalah yang didasarkan pada kajian-kajian yang teoritis dan juga relevan dengan permasalahan yang dibahasnya. Yang ketiga, makalah campuran. Makalah gabungan antara makalah induktif dan deduktif. Jadi makalah ini ditulis berdasarkan kajian-kajian teoritis dan data-data empiris. Baik, materi selanjutnya yaitu jenis-jenis makalah campuran. Yang pertama yaitu makalah kerja. Makalah dengan kajian yang diperoleh dari hasil sebuah penelitian dan kemungkinan seseorang menulis makalah tersebut berargumentasi dari permasalahan yang dibahas, yang diperolehnya melalui sebuah proses penelitian, dan itu artinya opini yang bersifat subjektif dari penulisan. Yang kedua yaitu makalah ilmiah. Makalah yang isinya membahas permasalahan yang ditulis dari hasil studi ilmiah, dan jenis makalah ini tidak berdasarkan pendapat atau opini dari penulis yang bersifat subjektif. Yang ketiga yaitu makalah kajian. Makalah kajian, makalah yang isinya sebagai suatu sarana pemecahan suatu masalah yang bersifat kontroversial. Selanjutnya, makalah tanggapan. Makalah yang sering dijadikan sebagai tugas mata kuliah bagi mahasiswa, isinya merupakan reaksi terhadap suatu bacaan. Makalah posisi. Makalah yang disusun atas permintaan suatu pihak yang fungsinya sebagai alternatif pemecahan masalah yang kontroversial. Prosedur yang digunakan sebagai pembahasan dan penulisannya dilakukan secara ilmiah. Yang terakhir yaitu makalah analisis. Makalah yang bersifat objektif, empiris. Makalah yang didapatkan berdasarkan pengalaman yang diperoleh dari penemuan, percobaan, dan pengamatan yang telah dilakukan. Tahap-tahapan ketika akan menyusun atau menulis suatu makalah. Yang pertama yaitu persiapan. Mengumpulkan dan membaca buku atau artikel untuk memilih dan menentukan tema. Membaca materi-materi untuk memperluas ilmu pengetahuan yang ada hubungannya dengan tema
yang sudah dipilih dan kerangka makalah yang akan dikembangkan. Yang kedua yaitu penulisan. Mengembangkan kerangka makalah yang sudah dibuat menjadi sebuah makalah. Yang ketiga yaitu revisi atau pemeriksaan. Melakukan pemeriksaan terhadap isi makalah dan penggunaan kata, kalimat, tanda baca, dan lain-lain. Sistematika penulisan makalah. Pendahuluan yang membuat tentang persoalan yang akan dibahas meliputi 1. Latar belakang, yaitu memberi penjelasan tentang manfaat dan pentingnya judul atau topik yang dibahas. Yang kedua, ruang lingkup, yaitu memberi penjelasan tentang ruang lingkup permasalahan yang menjadi batasan masalah. Yang ketiga yaitu maksud dan tujuan. Penulisan yaitu memberi penjelasan tentang maksud penulisan makalah dan tujuan berisi tentang hal yang diinginkan sesuai dengan konteks permasalahan yang akan dibahas. Pembahasan makalah. Pembahasan makalah berupa uraian dan relevan dengan ruang lingkup masalah yang meliputi 1. Membahas singkat teori pendukung berdasarkan kajian pustaka atau bahan relevansi yang resmi. Yang kedua yaitu pada dasarnya uraian adalah untuk membahas permasalahan dengan alternatif pemecahan masalah yang dikaji yang dapat dibantu dengan faktor pendukung dan hambat. Penutup merupakan bab terakhir berisi penegasan inti makalah yang dirumuskan dengan jelas, singkat, dan tegas yang meliputi 1. Kesimpulan yang berisi jawaban dan permasalahan dalam bentuk ikhtisar permasalahan. 2. Saran yang merupakan usul atau pendapat dari penulis yang mengacu pada materi pembahasan. Selain 3 pokok utama tersebut, terdapat juga penunjang dalam pembuatan makalah, yaitu lembar judul, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, tabel jika ada, lembaga pengesahan, daftar pustaka, lampiran-lampiran. Tujuan penulisan makalah untuk dijadikan acuan dan interpretasikan di muka umum agar bisa dipahami dan bisa disebarluaskan, agar bisa berguna bagi orang lain. Dengan makalah kita bisa memberikan gambaran tentang hasil kerja kita beserta contoh-contohnya dan solusi dari masalah yang kita hadapi agar dapat menyelesaikan suatu pekerjaan dengan cepat dan tepat sasaran. Jadi makalah yang akan bisa lebih berguna lagi kalau dari hasil kajian-kajian kita selama ini ternyata bisa memberikan kepastian bagi orang lain, sehingga bisa menimbulkan gagasan baru atau semangat bekerja yang lebih tinggi bagi orang lain. Manfaat dan menyusun atau menulis makalah. Yang pertama yaitu kita dapat belajar untuk memahami masalah yang ada dan mencari solusinya. Yang kedua, dapat membuka pikiran untuk memahami permasalahan yang akan dapat dicarikan solusinya. Yang ketiga yaitu dapat menerapkan wawasan atau ilmu pengetahuan yang sudah dipelajari untuk menyelesaikan masalah di lapangan. Analisis pada bagian cover menunjukkan adanya kejelasan singkat mencerminkan isi makalah. Jumlah tersebut tidak sampai 15 kata. Lambang universitasnya benar karena penempatannya berada di tengah halaman, tetapi besar ukurannya tidak sesuai standar. Juga pada bagian cover terdapat halaman, seharusnya dimulai nomor halaman di bagian kata pengantar dan bertulisan angka Romawi. Di bagian nama anggota seharusnya ditulis secara lengkap dan penempatan NIM seharusnya berada di dalam tanda kurung. Terdapat analisis juga di bagian daftar isi. Jumlah angka dalam halamannya terdapat tanda strip yang menandakan bahwa mulai dan sampainya penjelasan isi tersebut tetapi dalam penempatan daftar isi makalah yang benar tidak memakai tanda tersebut. Berikut ini adalah analisis makalah mata kuliah pembelajaran IPS SD konsep dasar antropologi dan sejarah. Analisis yang pertama, jenis makalah ini adalah makalah campuran yang berupa tanggapan yang dijadikan sebagai tugas mata kuliah bagi mahasiswa yang isinya merupakan reaksi terhadap suatu bacaan. Makalah sudah benar.
penempatannya ataupun strukturnya. Begitu juga dengan kata-katanya. Di sana menjelaskan sangat jelas dan sesuai dengan isi dan judul